Selamat datang kembali di perbincangan kita. Ya, halo. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu ide yang cukup menarik ya dari buku 12 Rules for Life. Oke. Tepatnya aturan kedua. Perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan seseorang yang jadi tanggung jawabmu untuk dibantu. Menarik. Nah, sumber kita ini menyoroti satu hal yang agak ganjil gitu. Kenapa ya kok kita seringkali lebih telaten, lebih baik merawat orang lain. Atau bahkan hewan peliharaan ya? Nah, itu dia. Dibandingkan merawat diri kita sendiri, ayo kita coba kupas bareng-bareng deh. Kenapa bisa begini dan gimana caranya biar kita bisa, memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik? Setuju, ini topik penting. Ada contoh yang disebut di sumber ini cukup kena sih. Katanya, orang itu cenderung lebih disiplin ngasih obat ke anjing atau kucingnya, sesuai resep, tepat waktu. Tapi giliran buat diri sendiri pas sakit, wah, seringnya malah agak berantakan gitu jadwal minum obatnya. Kok bisa gitu ya? Iya. Apa jangan-jangan kata ini di lubuk hati ngerasa diri kita kurang penting atau gimana nih? Nah, penulisnya ini mencoba ngasih penjelasan yang cukup dalam, ya. Jadi ini katanya berkaitan sama kesadaran kita sebagai manusia. Kesadaran gimana tuh? Kesadaran akan kekurangan kita sendiri, kerapuhan kita. Kita ini kan tahu banget ya, borok kita. Semua kesalahan, kelemahan. Iya juga sih. Sumber ini bahkan merujuk ke cerita-cerita lama, kayak Genesis gitu, untuk gambarin gimana pengetahuan tentang diri sendiri ini. Ya, pengetahuan soal baik dan jahat dalam diri kita itu malah jadi beban. Jadi beban? Kok bisa? Iya, karena itu bisa memicu rasa malu, atau suara-suara di kepala yang terus ngeritik, penghakiman diri yang nggak ada abisnya gitu. Oh, Ironisnya, justru karena kita kenal banget diri kita ya, kita jadi susah buat mengasihani diri sendiri. Seolah-olah kita ini nggak pantas dapat perawatan yang terbaik. wah, ini pemikiran yang nggak biasa ya. Jadi, justru karena kita terlalu kenal diri sendiri, lengkap sama semua cacatnya itu, kita jadi pelit kebaikan ke diri sendiri. Bisa dibilang begitu arahnya. Itu jadi ngingetin saya sama cara kita ngurus anak kecil kan? Kita nggak cuma kasih permen tiap mereka nangis kan? Itu kan senangnya sebentar doang. Betul. Tapi kita pastiin mereka sikat gigi, pakai jaket kalau dingin, belajar tanggung jawab. Kita mikirin apa yang benar-benar baik buat jangka panjang mereka. Tepat sekali. Nah, pertanyaannya, kenapa standar baik jangka panjang ini seringkali nggak kita terapin sama kerasnya ke diri sendiri? Nah, itu Anda menangkap intinya, dan itu langsung nyambung ke konsep penghargaan diri. Penghargaan diri ya? Iya, sumber ini bilang eksplisit, Anda pantas mendapatkan rasa hormat. Titik. Meskipun kita sadar sama semua beban dan kerapuhan tadi, tiap manusia itu layak dapat simpati. Terutama dari diri sendiri. Terutama dari diri sendiri. Simpati ke diri sendiri ini, atau belas kasihan ya, itu bisa jadi kayak penawar racun buat penghakiman diri yang berlebihan tadi. Oke. Ini bukan soal manjain diri tanpa arah ya, tapi lebih ke aktif bertanya, oke, apa sih yang sebenarnya paling baik buat gue? Bukan cuma sekarang, tapi nanti juga. Hidup gue bakal jadi kayak apa kalau gue beneran rawat diri gue dengan serius? Ini semangat aturan kedua itu. Oke. Jadi kuncinya itu ambil tanggung jawab penuh ya atas diri sendiri. Anggap aja diri kita ini proyek penting yang harus kita urus baik-baik. Persis. Sama kayak kita ngerawat orang lain yang bergantung ke kita. Tapi sumber ini juga nyinggung sisi lain deh kayaknya. Gimana tuh? Soal kecenderungan kita buat nyelamatin orang lain. Terlalu fokus bantu orang lain itu, jangan-jangan malah jadi cara kita lari dari masalah sendiri. Gimana tuh? Nah ya benar sekali, itu refleksi kritis yang penting banget. Kita perlu tanya ke diri sendiri, tindakan membantu kita ini beneran ngebangun buat orang itu, atau jangan-jangan malah bikin dia terus bergantung? Dan bikin kita menghindar ya? Dan di saat yang sama, bikin kita bisa nunda buat ngeberesin PR pribadi kita. Argumennya, kita itu perlu menetapkan tujuan yang lebih tinggi buat diri sendiri. Tujuan yang lebih tinggi, maksudnya? Ya, berusaha memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki dalam hidup kita. Mengakui kekurangan, tapi nggak terus-terusan tenggelam dalam benci diri gitu. Oke. Dan yang paling fundamental menurut penulisnya, berhenti bohong sama diri sendiri. Jujur aja sama diri sendiri soal kondisi kita, apa yang perlu diubah. Itu fondasinya. Kalau gitu, pesan utamanya ini soal pergeseran cara pandang ya. Mulai lihat diri Anda sebagai individu yang berharga. Betul. Yang kesejahteraan itu tanggung jawab utama Anda sendiri. Ini bukan soal egois, tapi lebih kayak kewajiban gitu ya. Kewajiban merawat aset terpenting Anda, yaitu diri Anda. Dengan standar yang sama tingginya kayak pas kita ngerawat orang yang kita sayang.
Lakuin apa yang emang benar-benar baik buat pertumbuhan dan masa depan kita. Dan ya, proses ke sana itu memang butuh kesadaran, butuh keberanian juga buat hadapi kebenaran, bahkan yang pahit sekalipun. Dan latihan terus ya buat bersimpati sama diri. Dan latihan terus-menerus untuk bisa bersimpati pada diri sendiri. Nah, mungkin sebagai bahan renungan penutup nih, kita bisa pinjam pertanyaan yang tersirat dari sumber ini. Oke, gimana tuh? Gimana kalau setiap hari Anda coba tanya ke diri sendiri, apa ya satu hal kecil aja yang bisa gue lakuin hari ini biar diri gue sedikit lebih baik? Seolah-olah gue lagi bantu seseorang yang penting banget dan bergantung sama gue. Satu hal kecil setiap hari ya? Iya, nggak usah yang muluk-muluk. Tapi tindakan konkret apa yang kira-kira muncul di benak Anda pas mikirin itu? Itu mungkin bisa jadi awal yang bagus. Menarik, menarik. Terima kasih sudah menyimak perbincangan kita kali ini. Sama-sama. Semoga ada 1 atau 2 gagasan yang bisa Anda bawa pulang ya, dan renungkan lebih lanjut. Sampai jumpa lagi.